أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang sirah nabawiyah. Semoga dengan kita membaca sirah Nabi ini bertambah kuat cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, bertambah luas pengetahuan kita tentang kehidupan beliau yang syarat dengan optimisme, yang syarat dengan perjuangan dan dakwah menyebarkan agama Islam ini ke seluruh manusia dan menambah pengetahuan kita tentang masalah hukum-hukum, ya, tentang masalah akidah, masalah akhlak, masalah ibadah, karena beliau juga seorang manusia yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling kuat ibadahnya, sehingga beliau dipanggil oleh Allah dengan Abdullah, hamba Allah yang paling banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Jin, wa annahu lamma qama Abdullah kadu yakununa alaihi libada. Ya, hampir para jin-jin itu mengerumuni beliau di saat salat karena khusyuknya beliau dalam salat, hadirin sekalian. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemarin kita menceritakan bahwa beliau hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq, sahabatnya, kemudian disusul kaum muslimin yang sebelumnya sudah hijrah ke Madinah, dan alhamdulillah disambut sangat antusias oleh orang-orang Arab yang ada di Madinah, yaitu kaum Ansar. Di Madinah, hadirin sekalian, ada tiga macam kelompok manusia di sana. Yang pertama adalah kaum muslimin, kaum mukminin. Mereka adalah orang-orang Ansar dari suku Aus dan Khazraj yang sudah beriman, dan mereka memang tinggal di Madinah. Mereka punya rumah, punya makanan, punya minuman, tidak ada masalah bagi mereka. Ya. Kemudian yang dari Muhajirin, dari Mekah, mereka yang bermasalah. Mereka meninggalkan kota Mekah untuk kepentingan akidah, ya, untuk berpegang teguh kepada agama Islam ini. Walaupun mereka dilarang untuk membawa harta bendahnya, ya, meninggalkan rumah, perkampung halamannya, saudaranya, kerabatnya, diterima oleh orang-orang Ansar dengan baik. Tentunya mereka orang-orang miskin, ya, sehingga Rasulullah sangat perhatian sama mereka, kaum Muhajirin. Mereka ini muslimin. Yang kedua, kelompok yang kedua adalah orang-orang Yahudi yang sudah lama tinggal di Madinah, hadirin sekalian. Mereka ini awalnya dari Palestina, kemudian dikejar-kejar sama orang-orang Romawi yang Nasrani. Akhirnya mereka mau nggak mau harus keluar. Dipilihlah Jazirah Arabia, dipilihlah Madinah. Walaupun sebagian mereka ada di Khaybar dan tempat yang lainnya.
Ya, karena mereka mengenal betul bahwa akan muncul seorang nabi yang akan diutus oleh Allah, ya, dan tempatnya itu di Madinah, sehingga mereka menetap di sana. Ini dua alasan kenapa orang Yahudi ada di Madinah. Mereka harus melarikan diri dari kejaran orang-orang Romawi yang Nasrani. Yang kedua, akan muncul seorang nabi rasul. Di dalam kitab mereka disebutkan hal itu. Di Madinah ada 3 suku Yahudi, yaitu yang satu bernama Bani Qainuqa. Qainuqa ini punya pasar ya, besar, ramai di Madinah. Kemudian yang kedua adalah Bani Nadhir. Bani Nadhir ini termasuk keturunannya Nabi Harun alaihissalam. Bani Nadhir termasuk salah satu istri Nabi nanti, hadirin sekalian, dari Bani Nadhir, yaitu Sofia bin Huyai bin Akhtab, ya, Yahudiyah, tapi kemudian dia masuk Islam, ya, dinikahi Nabi setelah Khaybar jatuh ke tangan kaum muslimin. Ya, kemudian yang ketiga adalah Bani Quraidah. Jadi ada 3 suku Yahudi besar, hadirin sekalian, di Madinah. Tentunya orang Yahudi ini ahli kitab, pandai mereka, dan pandai dalam berdagang, membuat senjata, bisnis, sehingga ekonominya kuat mereka di Madinah. Sedangkan orang Ansar, orang-orang lemah, 1-2 yang kuat ekonominya. Kebanyakan mereka jadi buruh, petani, masih kalah dengan orang Yahudi. Namun demikian, orang-orang Arab ini punya keyakinan kuat, lain daripada orang Yahudi, hadirin sekalian. Sehingga pengaruh Arab itu sangat kuat pada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi lah yang terpengaruh dengan budaya Arab. Mereka berbahasa Arab, menamakan anak-anak mereka dengan nama Arab. Mereka juga menikah dengan orang-orang Arab. Pengaruh Arab kuat sekali pada orang-orang Yahudi Madinah. Walaupun demikian, hadirin sekalian, mereka tetap fanatik terhadap agamanya Yahudi, dan mereka juga berbahasa Ibrani. Ya, mereka merasa lebih tinggi daripada kaum muslimin, bangsa Arab. Mereka mengatakan nahnu sya'bullahil mukhtar. Kita ini hamba-hamba Allah yang terpilih. Itu keyakinan yang ada pada orang Yahudi, dan selain Yahudi dianggap hina. Ya, makanya orang-orang Yahudi ini sering terlibat cekcok, bahkan perang dengan orang-orang Arab. Mereka itu kalau mau perang, mereka mengatakan, wahai orang Arab, sebentar lagi akan muncul Nabi dari kita. Kalau muncul, kita akan perangi kalian, kita hancurkan kalian sebagaimana kaum Ad dihancurkan. Ya, jadi motonya begitu orang Yahudi di Madinah itu, hadirin sekalian. Namun tetap kuat budaya Arab itu. Ya, seharusnya begitu. Orang-orang Arab ini punya pengaruh, bukan justru bahasa Arabnya hilang. Bahasa Arabnya hilang, akhirnya memakai bahasa penduduk setempat. Justru seharusnya mempengaruhi mereka dengan bahasa bahasa Arabnya, sebagaimana orang-orang Madinah mempengaruhi orang-orang Yahudi. Nama-nama mereka bahasa Arab, hadirin sekalian. Ya, nama-nama mereka, anak-anak mereka orang Yahudi dinamai dengan bahasa bahasa Arab. Ya, kemudian yang ketiga, kelompok yang ketiga, hadirin sekalian, adalah kaum musyrikin. Jadi masih banyak di sekitar Madinah itu orang-orang Arab yang tidak mau masuk Islam. Dan mereka tahu kaum muslim ini punya musuh besar di Mekah. Makanya mereka ini kadang-kadang bermusyawarah, ya, membuat makar dengan orang-orang musyrikin, bersepakat. Maka disitulah Nabi mengetahui hal ini, langsung mendatangi suku-suku Arab yang masih musyrikin, yang belum masuk Islam, dan mengancam mereka, hentikan hubungan dengan orang kafir musyrikin yang ada di mana? Mekah, atau kalian dalam bahaya, bermusuhan sama kita.
akhirnya mereka kedar juga. Ya, kedar, akhirnya mereka memutuskan hubungan. Sehingga mereka pasif, tidak berbahaya sama sekali. Ujung-ujungnya suatu hari nanti mereka akan masuk apa? Islam. Mereka tidak berani lagi berhubungan dengan orang-orang kafir Quraisy, kecuali orang Yahudi. Ya, ada satu lagi sebetulnya hadirin sekalian yang menyamar sebagai Muslim padahal mereka bukan Muslim. Ya, dari bangsa Arab, dia adalah orang-orang munafiqin. Nah, ini yang masalah besar. Ya, orang-orang munafiqin yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay ibn Salul. Abdullah bin Ubay ibn Salul mitra bisnisnya orang Yahudi. Ya, hampir dia ini diberikan mahkota sama orang Yahudi, sama bangsa Arab untuk dijadikan raja. Sudah hampir akan dipilih sebagai pemimpin Arab, pemimpin Madinah. Tapi Nabi datang ke Madinah, orang-orang berpihak sama Nabi, memilih Nabi sebagai pemimpin. Ya, akhirnya kecewa ini Abdullah bin Salul bin Ubay bin Salul ini. Hadirin sekalian, nafaqa Abdullah bin Ubay bin Salul sehingga menjadi munafik, pura-pura masuk Islam. Ya, dia dan konco-konconya itu pura-pura masuk Islam, pura-pura ikut sholat, puasa Ramadan, pura-pura puasa Ramadan, tapi dalam hatinya benci sama Islam, tidak suka sama Nabi dan kaum muslimin. Nah, ini yang membuat duri di barisan umat Islam, adanya orang-orang apa? Munafiqin, dan terus mereka melakukan manuver-manuver berbahaya, bekerja sama dengan orang Yahudi, ya, bekerja sama dengan orang-orang yang benci dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah manuver-manuver berbahaya orang-orang Yahudi, orang-orang munafiqin, sampai kemudian hati mereka dibongkar oleh Allah. Rasul diberitahu tentang hati mereka yang busuk. Nah, itulah yang ada di Madinah. Jadi Madinah itu heterogen, majmu'. Beda dengan di Makkah. Kafir, musyrik, jelas permusuhannya. Kalau di Madinah banyak agama, banyak keyakinan, hadirin sekalian, sangat kompleks sekali. Ya. Apa amalan Nabi ketika tiba di Madinah? Sebagaimana kita sindir pada waktu yang lalu, bahwa Nabi pertama kali sampai di Madinah membangun Masjid Quba. Karena tiba di Quba, Quba itu pinggiran Madinah. Ya, sangat pinggir. Ada yang mengatakan masih di luar Madinah, kemudian menjadi masuk Madinah. Quba tinggal 4 hari di situ, kemudian mendirikan apa? Masjid. Ya, itulah masjid yang kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la masjidun usissa 'ala taqwa. Masjid pertama kali yang dibangun berdasarkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi memberikan motivasi tinggi kepada para sahabatnya, barang siapa yang wudu di rumahnya, kemudian dia berjalan kaki atau naik kendaraan menuju Masjid Quba, sampai di Masjid Quba dia salat, maka pahalanya seperti pahala umrah. Pahalanya sama dengan pahala apa? Umrah. Kemudian setelah itu Rasul pergi ke Madinah. Di sana Rasul membangun masjidnya, Masjid Nabawi. Ya, itu masjid dulu bekas tanahnya 2 anak yatim, namanya Suhail dan Sahal. Kemudian ditawarkan Rasul untuk dibeli dan mereka rela untuk memberikan, tapi Rasul menolak. Rasul membeli tanah itu, hadirin sekalian. Itu tanah dulu namanya mirbat. Mirbat itu tanah digunakan untuk mengeringkan korma. Dibeli sama Nabi. Ada beberapa kuburan orang musyrikin di situ. Rasul minta agar digali, pindah ke tempat lain. Ada juga beberapa pohon kurma, Rasul menyuruh untuk ditebang. Maka dibangunlah Masjid Nabawi. Nabi berbondong-bondong bersama para sahabatnya membangun. Ya, para sahabatnya membuat syair-syair semangat menunjukkan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul juga memberikan balasan-balasan syair yang ujungnya memberikan semangat. Rasul mengatakan sambil membawa batu, Allahumma la aisha ila al-aisha al-akhirah fansur ansara wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Hakikat kehidupan masa depan adalah kehidupan apa? Akhirat. Sedangkan dunia fana, dunia akan lenyap, dunia akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Makanya Nabi mengatakan, Allahumma la aisha illa aishal akhirah fansur ansara wal muhajira. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat, dan tolonglah orang Ansar dan orang Muhajirin. Maka selesailah bangunan masjid itu, sederhana, panjang lebarnya sama, ya, ada batu-batu, atasnya ada pelepah kurma. Ya, itulah Masjid Nabawi, masjid yang mempunyai keutamaan yang tinggi, ya, daripada masjid-masjid yang lain selain Masjidil Haram. Orang yang sholat di Masjid Nabi pahalanya 1000 kali lipat daripada masjid-masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Bahkan Nabi mengatakan, la tushaddur rihal illa fi salati masajid. Tidak boleh diniatkan ibadah, ya, safar untuk ibadah, hadirin sekalian, kecuali 3 masjid. Masjidil Haram, wa Masjid Hada, masjidku maksudnya Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Kemudian apalagi yang Rasulullah kerjakan ketika tiba di Madinah? Al-mu'akhah, mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Orang Muhajirin ini masalah, kasihan mereka ini, hadirin sekalian, dipersaudarakan dengan Ansar agar ada teman, ya, ada bantuan nanti dari orang Ansar. Ternyata benar, orang Ansar menerima dengan tangan terbuka. Ya, mereka berbagi dalam masalah harta, bahkan rumah sekalipun, pekerjaan dengan orang Ansar. Bahkan mereka saling mewariskan, diberikan warisan. Awalnya begitu, dibolehkan, akhirnya dilarang sama Allah. Warisan itu lebih hak untuk kerabatnya, bukan untuk orang lain. Itulah Rasul mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf, orang Muhajirin, dengan Sa'ad bin Ar-Rabi'. Contohnya seperti itu. Sa'ad min al-aghniya, termasuk dari orang kaya Ansar. Berkata Sa'ad bin Ar-Rabi', ya Abdurrahman, saya punya harta ini, ambil separuh hartaku, tinggalkan separuh untukku. Khud nis mali, utruk nisfahu akhar. Saya punya 2 istri, li zaujatan. Lihat mana yang kamu tertarik dari 2 istriku itu, aku ceraikan. Selesai masa iddah, nikahi. Ya, sampai seperti itu. Orang Ansar, hadirin sekalian, luar biasa, dipuji oleh Rasulullah SAW. Tapi Abdurrahman bin Auf, murid Rasulullah, seorang mukmin yang sejati, ditawari seperti itu, dia tidak mau. Dia merasa mulia. Jazakallah khair ya Sa'ad, terima kasih, semoga Allah balas kebaikanmu ya Sa'ad. Kamu tidak usah menceraikan istrimu, pegang aja 2 istrimu, tidak usah kau mengeluarkan hartamu. Ya, saya tidak butuh itu. Walaupun saya kekurangan, saya tidak butuh itu. Saya hanya ingin kamu tunjukkan saya pasar, aku akan dagang. Dullani ala suq, mana pasar? Bayangkan, Abdurrahman bin Auf punya jiwa entrepreneur sudah, tujar, hadirin sekalian, tajir kabir, punya pengalaman berdagang. Ketika di Mekah dia bukan orang miskin, dia orang kaya. Dia tinggalkan semuanya, masuk Madinah enggak bawa apa-apa. Bahkan ditawari oleh saudaranya, oleh teman-temannya, dipinjami uang, menolak dia. Tunjukkan pasar saja, aku punya beberapa, ya, uang. Ada yang mengatakan tidak sama sekali, tunjukkan pasar. Maka ditunjukkan sama Sa'ad pasar Bani Qainuqa, pasar paling ramai di Madinah. Taib, dia ke sana. Apa yang dilakukan? Berdagang? Lah, enggak punya fulus, enggak punya modal. Madza yafal? Jadi apa namanya? Jadi perantara, simsar, calolah ibaratnya begitu. Mungkin bawa barang atau apa, enggak dapat uang hari itu. Hanya dapat apa? Minyak samin, makanan. Cukup dia makan. Besoknya kerja lagi, mulai dapat uang receh. Besoknya lagi dapat uang lagi. Jadi filosofinya Abdurrahman bin Auf, dagang harus untung.
dagang harus apa? Untung. Ada orang mengatakan dagang itu harus rugi dulu lah. Kalau filosofinya siapa? Abdurrahman bin Auf, dagang harus untung. Apapun pokoknya untung. Walaupun tidak ada fulus. Ya, untung makanan, minyak samin atau apa. Belum nikah waktu itu. Ya. Ya, sampai beberapa waktu dilihat sama Nabi beda. Masya Allah, rambutnya rapi, klemis begitu, wajahnya segar. Ya Abdurrahman, hari ini kamu beda daripada hari-hari kemarin. Segar sekali kamu hari ini. Iya ya Rasul, kemarin saya baru menikah. Kemarin baru menikah. Alhamdulillah ada beberapa uang. Ya, saya dapat beberapa dirham, saya berikan kepada istri saya ini sebagai maharnya. Nah, itu sosok Abdurrahman bin Auf. Akhirnya kemudian dia menjadi tajir kabir di Madinah, ahad tujar. Tapi juga tidak lupa sedekahnya. Dia yang menjamin seluruh kehidupan janda-janda Rasulullah setelah Rasulullah wafat. Ya, dia pernah menghutangi seluruh orang miskin di Madinah. Dapat utangan dari siapa? Abdurrahman bin Auf. Dia meninggal dunia meninggalkan harta yang banyak. Ada seorang ahli sirah, doktor, mencoba menghitung jumlah kekayaannya Abdurrahman bin Auf yang dia tinggalkan. Ya, dia meninggal dengan meninggalkan 4 orang istri, maksimal 4. Ya, hartanya dihitung kalau dirupiahkan sekitar 76 triliun. Hadirin sekalian. Ya, dan istrinya mendapatkan warisan banyak. Gembira istrinya. Itu menunjukkan Allah memberikan rezeki ya kepada siapa yang dia kehendaki. Kemudian apalagi dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da al-mu'akhah, membikin pasar. Membikin apa? Pasar suq. Kenapa? Karena pasar Bani Qainuqa itu dibangun berdasarkan ribawi. Nabi tidak suka, umat Islam sebenarnya tidak suka sama orang Yahudi ini. Banyak menipu orang Arab. Ya, bagaimana orang Arab dicekik sama orang Yahudi. Orang Yahudi dulu itu miskin awalnya, pendatang juga. Mereka pintar pakai sistem ribawi, mengutangi orang-orang Arab pakai bunga, sampai tidak bisa bayar kecuali bayar bunganya. Ada yang tidak bisa membayar, terpaksa harus menyerahkan kebun kurmanya. Diambil kebun kurmanya sama orang Yahudi. Harta tidak punya, kebun kurma tidak punya, putrinya yang diambil atau istrinya yang diambil. Bayangkan. Maka Rasul tidak senang seperti ini. Makanya Islam mengharamkan riba dan Nabi menyuruh seluruh tanah-tanah milik orang Arab dikembalikan. Ya, dan dibayar, tapi tanah harus dikembalikan. Dan itu yang membuat orang Yahudi tidak suka sama Rasulullah SAW. Mereka membuat makar licik untuk menghabisi Rasulullah SAW. Ini bisnisnya mereka ini. Ya, dari riba ini. Wa halallahu al-bai'ah wa harrama riba. Allah mengharamkan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan apa? Riba. Jual beli pun asalnya mubah jadi haram. Kalau jual beli itu sampai meninggalkan yang wajib. Contohnya apa? Allah berfirman dalam surah Al-Jumu'ah, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wadh-dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu dipanggil untuk salat Jumat, maka bersegeralah kalian memenuhi panggilan Allah, menuju zikir kepada Allah dan tinggalkan jual beli. Maka kalau ada azan kedua masuk waktu Jumat, kemudian orang itu transaksi, batal. Kalau dia lakukan dosa besar. Kalau dia untung, hartanya haram. Hadirin sekalian. Nah, itulah jual beli halal, mubah. Tapi kalau sampai meninggalkan kewajiban, ini juga haram.
Ya, jadi Nabi membangun pasar, bermusyawarah sama para sahabatnya mana tanah yang bisa digunakan untuk pasar. Awalnya Nabi memilih jauh dari Madinah, dari rumahnya. Tapi ada sahabat mengatakan, buat usul di sini ya Rasulullah, tanah yang bagus. Karena ini pertemuan orang datang ke sini banyak. Nabi musyawarah, Nabi bukan orang yang egois. Bermusyawarah sahabatnya, ada ide-ide yang brilian, ada yang bagus, diterima sama Rasulullah. Akhirnya ini sudah, wahai kaum muslimin, kalian dagang di sini, tinggalkan pasar Yahudi. Itu Rasulullah yang bikin pasar sendiri. Akhirnya lebih ramai pasarnya umat Islam. Makanya orang Yahudi hasad. Ada muslimah beli barang begitu, toko emas apa gitu ya, di pasar Bani Qainuqa, pakai jilbab. Ya, dia nggak tahu bajunya itu dililitkan, diikat, tarik ke atas begitu. Sehingga ketika berdiri kelihatan auratnya, ditelanjangi. Wanita ini menjerit. Ada seorang Muslim yang tahu itu, nggak terima anak muda Muslim ini. Langsung orang Yahudi itu ditusuk sama orang Muslim ini. Karena orang Yahudi tertawa begitu melihat auratnya seorang Muslim. Akhirnya pemuda ini dikeroyok sama orang Yahudi, mati juga. Nah, dari kasus ini kemudian Rasulullah ya menyerbu mereka. Jadi pasar mereka ini adalah makar. Hal-hal yang haram banyak di situ. Pasar sendiri, hadirin sekalian, dikatakan oleh Nabi apa namanya? Abghadul baqa ilallahi fil ard, yaitu tempat yang paling dibenci oleh Allah di muka bumi. Pasar. Bukan berarti nggak boleh jualan di pasar. Karena di pasar itu banyak orang-orang berbuat curang. Setan mengibarkan bendera perang kepada orang-orang yang beriman di pasar. Banyak bendera setan. Cuma kita nggak lihat, nggak bisa lihat benderanya. Yang ada bendera putih sama bendera apa partai kan gitu. Kata Rasul begitu. Sedangkan ahabul baqa ilallahi fil ard masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini masjidnya. Kenapa? Masjid ada ketaatan kepada Allah di situ. Ada ibadah masjid. Kemudian setelah itu apa amalan Rasulullah hadirin sekalian? Yaitu membuat wasiqah perjanjian bainal muslimin wal yahud. Perjanjian antara muslimin dan apa? Yahudi untuk hidup rukun. Itu yang pertama, saling toleransi. Tidak boleh mengganggu. Umat Islam tidak boleh memaksakan kehendak. Yahudi begitu juga tidak boleh memaksakan kehendak. Ada musuh dari mana? Luar menyerbu Madinah, maka Yahudi maupun Muslimin bahu membahu mempertahankan Madinah. Seperti itu. Ini perjanjian bagus. Hadirin sekalian, yang berbuat salah dihukum siapapun, mau Muslim kayak mau Yahudi dihukum. Inilah namanya wasiqatul Madinah. Sehingga jelas, lihat Nabi cerdas sekali. Walaupun Nabi itu nggak bisa menulis, nggak bisa membaca, cerdas. Madinah yang awalnya desa biasa, ya orang-orang bukanlah orang-orang kaya seperti Syam, Persia, tapi kota yang paling cepat pertumbuhannya. Awalnya namanya Yasrib, diganti sama Nabi Madinah karena Yasrib itu artinya nggak bagus, nama jahiliyah, artinya tasya'um wal fasad, ya ar, aib, rusak, namanya itu artinya Yasrib itu. Maka Nabi mengatakan mulai hari ini nggak ada lagi nama Yasrib di sini, jangan coba kembalikan lagi Yasrib, sekarang Madinah. Sehingga terkenal dengan Madinatun Nabawiyah atau Madinatul Munawwarah. Ya. Jadi Nabi membuat wasiqatul Madinah. Disitulah kemudian hadirin sekalian, Nabi betul-betul fokus pada SDM. Ya, bagaimana para sahabat ini menimba ilmu dulu. Peduli Nabi sama masjid. Di situ dia mengajarkan banyak hal. Nabi tidak membangun gedung-gedung lah, membangun SDM.
supaya sahabat ini pintar, tidak ditipu sama orang Yahudi. Ya, dan mengamalkan ajaran Islam ini akan berkah. Menjalankan hukum Allah akan dapat rahmat, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi, rezeki, rahmat, semuanya. Walakin kadzabu, tapi kebanyakan mereka mendustakan. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami apa? Kami siksa mereka atas perbuatan mereka sendiri. Hadirin sekalian, ketika terjadi gerhana, terjadi apa? Gerhana di Madinah. 10 tahun Nabi itu menghabiskan umurnya. Terjadi gerhana cuma sekali, kusuf, gerhana matahari. Nah, ketika Nabi gerhana, apa yang dilakukan oleh Nabi? Maksudnya ketika muncul gerhana, apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi menyuruh sahabatnya masuk masjid. Salatul jami', masuk masjid. Kemudian disuruh salat. Setelah itu Nabi khutbah. Ya, Nabi apa? Khutbah, ya ummatu Muhammad, inna syamsa wal qamar ayatan min ayatillah la yankasifani limauti ahad wala lihayatihi. Sesungguhnya bulan dan matahari tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau terjadi gerhana bulan atau matahari, itu bukan karena matinya seseorang, bukan karena lahirnya seseorang. Karena pas waktu matahari, gerhana matahari, anak Nabi namanya Ibrahim meninggal dunia. Maka Nabi pastikan tidak ada urusannya dengan orang meninggal dunia gerhana itu. Ya, fa idza ra'aitum dzalik, kalau kamu melihat gerhana, falyad'u Allah, berdoa kepada Allah, wa kabbiru, bertakbir, wa sallu, dan apa? Salatlah, wa tasaddaqu, dan sedekah. Kemudian Nabi mengatakan apa? Sesungguhnya Allah itu cemburu, kecewa, marah kepada hambanya laki dan perempuan berzina. Nabi mengatakan ini pada waktu gerhana. Sebelum sholat juga Nabi diperlihatkan neraka dan surga. Nabi melihat surga dan penduduknya dan kenikmatan surga. Kata Nabi, hampir aku mengambil daunnya, aku berikan kepada kalian. Asiknya surga yang dilihat oleh Nabi. Dan Nabi diperlihatkan neraka, penduduknya dan siksanya. Ada apa ini? Kalau ditarik kita khutbah Nabi ini, pembicaraan Nabi waktu gerhana ini. Neraka, surga, orang berzina, Allah cemburu. Berarti hadirin sekalian, munculnya gerhana itu tidak hanya sekedar fenomena alam, tapi peringatan, indar, ada maksiat. Dimunculkan gerhana, peringatan agar bertaubat kepada Allah. Bukan hanya gerhana fenomena alam. Mari kita lihat di pantai pakai teropong, ada maksiat di situ. Kita setahun ini 4 kali gerhana, gerhana bulan 4 kali, berarti ada sesuatu. Rasul di Madinah 10 tahun berapa kali? 1 kali cuman. Kita setahun berapa kali? 4 marrat. Salaina 4 marrat khusufan. Ada sesuatu, ada maksiat, ada zina, apa saja sudah di masyarakat kita, gay, lesbi, sak macamnya. Berarti itu peringatan, diperingatkan sama Allah agar kita bertaubat. Para sahabat disuruh oleh Rasul bertaubat. Dan apa beratnya kita bertaubat? Kalau kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini bertobat, ini jalannya orang-orang saleh. Hadirin sekalian, orang-orang yang mulia, cara mendapatkan rahmat dari Allah dan surganya bertobat. Kalau orang yang bertobat,
tidak hanya diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Diganti oleh Allah keburukannya dengan kebaikan. Seseorang berdosa 5 tahun la yusalli, 5 sanawat la yusalli, padahal salat ini penting, enggak salat 5 tahun dia. Allah mengancam apa? Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Malaikat itu sedih sekali melihat orang masuk neraka itu. Malaikat sedih, kecewa. Kok bisa kamu masuk neraka ini, kok bisa? Kok bahlul kamu, kok bahasa kita gitu. Bahlulnya kamu ini, kok masuk neraka? Tahu kamu neraka itu pedih sekali siksanya. Masalakakum fi saqar? Kenapa kamu ini masuk apa? Neraka saqar. Mereka mengatakan apa? Qalu lam nakum minal musallin. Awal jawab, awal ijabah, mereka mengatakan dulu waktu dunia kita enggak sholli, enggak salat. Wala nut'imu wala apa? Lam nakum minal musallin wala nut'imu miskin. Kita tidak memberikan makanan kepada orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Kita waktu dunia sering ngomong basa-basi, ngomong sia-sia, majelis sana, majelis sini, berjam-jam, masuk kafe sana, kafe sini, hanya apa? Medsosan, game, sia-sia. Itu pekerjaan kami waktu di dunia ini, sehingga kami masuk neraka sakar. Tapi kalau anda bertobat 5 tahun enggak sholat, anda sholat wajib tambah sunnah-sunnah, dihapus sama Allah. Artinya diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak dihapus, cuma ditutupi sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kejelekan kita diganti dengan apa? Kebaikan. Allah Ghafur Rahim. Allah suka hambanya yang bertaubat. Ya. Hamba yang apa? Bertaubat. Siapa yang enggak salah kita ini? Ada orang mengatakan, lah saya hidup wajar-wajar saja kok, enggak pernah berdosa. Harat, ya, dusta. Kita ini banyak dosa. Dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa tangan, dosa kaki, hati. Dzunub. Hadirin sekalian, disuruh bertobat, Allah gembira. Bas bertobat kamu, bertobat, Allah senang, selesai urusan. Apa beratnya bertobat itu? Sebelum matahari terbit dari barat, sebelum apa? Nyawa di kerongkongan. Kalau bertobat sudah dua waktu ini enggak diterima sama Allah SWT. Bahkan Rasul menceritakan saking gembiranya Allah dengan bertobat, melebihi daripada seseorang. Ada waktu diceritakan sama Nabi, ada seseorang safar, dia menaiki ontahnya dan seluruh perbekalannya itu di ontanya itu, melalui gunung pasir. Ya, dia ta'ban istirih. Ya, dia capek istirahat di bawah pohon. Yastari, yanam, tidur dia. Semua dia yastayqid, qam min naum. Dia bangun. Begitu kagetnya dia, kendaraannya itu hilang. Padahal di situ ada minumannya, makanannya hilang. Dia mencoba mencari sana pojok, enggak ada ketemu sudah. Enggak ada orang. Capek, lelah, dia akhirnya putus asa. Kalau begini caranya, lebih baik saya tidur sampai mati sudah. Enggak ada makanan. Ma fi insan wala ma wala ta'am fi sahra. Di padang pasir. Lebih baik saya tidur sampai apa? Mati. Tidur akhirnya dia. Balik tidur lagi, kecapean mencari barangnya. Ketika dia bangun lagi, begitu terkejutnya dia, kendaraannya di sampingnya lagi. Ontanya muncul lagi dengan seluruh perbekalannya. Gembira, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan apa? Cuma salah, ngomongnya salah. Karena begitu gembira, dia tidak sengaja salah. Dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ada khata. Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Syuf hada. Kalau ini sengaja, kufur dia. Ya Allah, kamu hambaku dan saya apa? Tuhanmu.
begitu gembiranya. Ya, karena salah dia sampai salah. Dapat lagi harta bendanya. Itu kata Nabi, Allah lebih gembira melihat hambanya yang bertobat daripada orang ini, gembiranya orang ini. Ya, hadirin sekalian, kenapa tidak bertobat? Dan begitulah Nabi menyuruh para sahabatnya yang dulu jahiliyah, hijrah sudah, taubat sudah, sebelum terlambat. Sebelum terlambat. Nah, ini didikan Nabi. Makanya keseharian Nabi itu, hadirin sekalian, Nabi bangun sebelum subuh, membangunkan istrinya. Ya, kemudian Bilal mengatakan, ya Rasulullah, iqamah. Nabi sholat sunnahnya di rumah. Kemudian sholat subuh, langsung sawu sufufakum, karena rumahnya dekat dengan apa? Masjidnya, rumahnya Aisyah. Kadang Nabi mau sholat, lupa Nabi ini, dia junub, lupa, hadirin sekalian, dia junub. Maka Nabi mengatakan, wahai para sahabat, tunggu sebentar, saya mau mandi dulu. Nabi tidak malu. Muncul rambutnya basah sudah. Muncul rambutnya apa? Basah. Tidak boleh seseorang takbir kemudian dia lupa junub, diteruskan sholatnya, tidak boleh. Dia harus keluar, memberikan jamaah saf gitu, memberi isyarat agar ada yang menggantikan. Ada yang menggantikan. Makanya di belakang imam itu apa? Yang ngerti Quran, yang hafal Quran, walaupun tidak banyak. Agar nanti kalau imamnya batal, ada yang menggantikan. Ya, bagaimana kalau dia tidak ada yang jadi imam? Nggak pernah jadi imam. Salat jahriyah, subuh atau apa? Isya atau maghrib. Nggak ada. Maksudnya baca Al-Fatihahnya nggak bagus semuanya. Bagaimana? Ya salat sendiri-sendiri sudah. Salat apa? Sendiri-sendiri. Karena imam itu harus bagus bacaan Al-Fatihahnya. Nggak boleh nggak bagus. Apalagi sampai merubah makna. Ya, ada di tempat saya itu mengatakan ghairu maglatubi, bayangkan. Akhirnya dimarahi orang. Ghairu maghdub, ghairu maglatubi katanya. Susah untuk mengucapkan karena nggak biasa. Akhirnya stop. Sudah, kamu belajar dulu aja Al-Fatihah, nggak boleh jadi imam. Lah ini sudah sampai salah, nggak boleh jadi imam dia. Ya, karena bacaan Al-Fatihah termasuk rukun salat. La salat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat kecuali dengan baca Al-Fatihah dengan apa? Bagus. Rasulullah jadi imam. Kadang habis salat dia berzikir dan tidak pulang sampai syuruk. Apa yang dilakukan Rasul ketika habis salat subuh setelah zikir? Kadang Rasul bercerita tentang masa jahiliyah, para sahabat juga bercerita, kadang mereka tertawa. Kadang berzikir, kadang mengaji. Terkadang habis salat Rasulullah mengatakan, wahai jamaah, berikan pertanyaan. Siapa di antara kalian yang pagi ini sudah mengunjungi orang sakit? Enggak ada. Kata Umar, baru bangun tidur. Mengunjungi orang sakit gimana? Ya, katanya Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Siapa pagi hari ini yang sudah mengubur jenazah? Siapa? Kata Umar. Ya, enggak dengar ada orang mati. Lagi-lagi Abu Bakar mengatakan, saya ya Rasulullah. Kalah Umar. Saya selalu kalah sama Abu Bakar. Siapa hari ini yang sudah bersedekah? Tidak ada. Baru bangun ke masjid. Siapa sedekah apa? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Siapa hari ini puasa? Enggak ada. Saya ya Rasulullah, kata Abu Bakar. Abu Bakar, empat-empatnya Abu Bakar. Siapa hari ini mengumpulkan 4 hal ini, masuk surga. Ya, satu hari menggabungkan itu, ya, mengunjungi orang sakit, kemudian apa lagi? Jenazah, bersedekah, puasa. Ditanya pas sahabat, betul kamu? Kata Abu Bakar, iya, aku enggak berdusta. Sebelum subuh aku diberitahu tetanggaku sakit, saya kunjungi.
nggak taunya mati. Akhirnya saya apa? Urus jenazahnya. Terus saya ke masjid, di tengah jalan ada orang miskin minta, saya kasih. Dan hari ini saya puasa. Jadi nggak dusta dia, benar. Makanya Rasulullah memastikan Abu Bakar termasuk penghuni apa? Surga. Kita bisa seperti itu. Misalnya mumpung hari ini puasa, ya siapa yang sakit kita kunjungi. Wah, ada jenazah, kita apa? Ngurusi jenazah. Pulang sedekah. Bayangin, bisa enggak? Bisa, kalau Allah takdirkan. Hari Kamis misalnya ada yang sakit, kita kunjungi, kita puasa. Habis itu apa? Ada orang meninggal, kabar, kita ikut menguburkan jenazah, menyolatkan jenazah, menguburkan. Pulang sedekah. Barang siapa yang mengumpulkan 4 ini satu hari, masuk surga. Hadirin sekalian, mudah ya? Mudah ya? Ya, Nabi ngomong begitu kepada Abu Bakar. Ya, nah itulah kelebihan Abu Bakar. Sampai syuruk. Ketika syuruk, Nabi sholat, kemudian pergi ke istri-istrinya. Datangi semuanya istri-istrinya itu. 11 istrinya waktu itu. Dicium istrinya itu. Diucapkan salam, dicium. Ditanya, kalian punya makanan? Kalau punya makanan, Nabi sarapan. Kalau nggak puasa ya. Kalau nggak ada makanan, kalau gitu saya puasa aja. Ya, saya teruskan puasa. Nabi tidak bentak-bentak. Masa nggak ada makanan? Masa nggak ada kahwa? Masa nggak ada? Ya, yasrahuna wa hunak. Jadi kalau kita hadirin sekalian, Nabi tidak. Ya, sampai dia berhenti lama di tempat di mana dia harus nginap di istrinya itu. Setiap hari Nabi pagi mencium istrinya. Kalau kita kadang-kadang ya, waktu kemanten baru aja, sekarang males. Hanya istrinya jarang jadi jablay, jarang dibelai. Nah, itu kejar Rasulullah. Kadang dia ke pasar, pagi ke pasar aktivitas, melihat sahabatnya, dia mendapatkan sesuatu, merogoh gitu ke bakul buah, merogoh tangannya, ada yang basah, diambil ini buah ini, dia mengatakan, ya fulan ini basah ini, kenapa nggak kamu taruh atas? Supaya kalau memborong buah ini tahu bahwa buah itu ada yang apa? Bosok. Kalau gini nggak ada yang tahu. Nggak boleh, kata Rasulullah. Man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu bukan dari golongan apa? Kami. Ini aktivitas Rasulullah, hadirin sekalian. Terkadang dia mengunjungi sahabatnya kalau pagi. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.